Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali hari ini saya Gus Sai dari SMA 1 Probolinggo akan mengerjakan tugas modul 1.2C, yaitu tentang refleksi modul 4B. Di situ saya disuruh menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting yang menantang, yang mencerahkan, serta kesulitan atau solusi, kemudian perasaan saat momen saya memasuki guru penggerak ini, kemudian pembelajaran sebelum dan sesudah terjadi, kemudian yang selanjutnya adalah penerapan atau rencana ke depannya. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini saya membuka YouTube saya yang lama sudah tidak tergarap, kemudian ada tugas tentang refleksi itu, maka saya mencoba kembali di akun YouTube saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sembari belajar, karena kita ini harus terus belajar ya Bapak Ibu ya. Baik, rekan-rekan semuanya tetap semangat, tetap optimis. Perjalanan kita masih panjang, kita masih menyelesaikan modul 1.2. Saya akan membahas sedikit tentang peristiwa penting atau yang menantang di modul 1.1 sampai modul 1.2 ini. Jadi yang menjadi refleksi saya adalah saya sudah menjadi seorang guru selama 10 tahun dan kemudian menjabat sebagai laboratorium ya, baik di SMP atau di SMA negeri sekarang. Dan alhamdulillah saya diterima di guru penggerak setelah menyelesaikan beberapa tahapan yang sangat luar biasa ya, banyak sekali tantangannya. Di sini saya sebagai seorang guru sekaligus sebagai seorang petugas laboratorium tepatnya, saya harus mempunyai jiwa kepemimpinan atau jiwa yang menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian coach juga, kemudian berkolaborasi, inovatif dan mandiri. Kemudian sesuai dengan apa yang telah saya pelajari di modul 1.1, bahwasanya kita harus mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di situ kita sebagai pendidik harus mampu memahami apa itu kodrat alam seorang peserta didik, yaitu sebuah sifat bawaan seorang anak di mana ia dilahirkan, kemampuan, bakat dan minatnya, serta kita juga harus mampu memahami yang namanya kodrat zaman, di mana seorang siswa, seorang anak ini harus mampu tahap demi tahap, tahun demi tahun, waktu demi waktu mengembangkan diri. Kemudian pada pembahasan Ki Hajar juga menekankan trilogi pendidikan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangarsa dan Tukuri Handayani. Selanjutnya poin yang kedua adalah perasaan saat momen itu terjadi. Perasaan saya jujur terus terang selama ini berada di laboratorium itu ya, senang, suka, duka, zona nyaman dan seterusnya. Karena saya harus, ketika saya menjadi seorang guru, kemudian saya berada di lab, ya imbang karena saya basicnya biologi IPA, maka hal itu sangat sinkron. Tetapi ketika kita berada di laboratorium, ada perbedaan sedikit ketika kita berada di dalam ruang kelas. Dilema pada saat itu pada saya adalah saya sudah hampir putus asa. Kenapa? Karena ketika saya berada di SMP itu mengajar ya, kemudian bertatap muka dengan murid langsung jadi wali kelas, kemudian saya harus ke SMA beda wilayah yaitu kabupaten provinsi, saya di sini di laboratorium, khusus di laboratorium. Jadi ya bertemu dengan anak tetapi terbatas, tapi itu yang saya suka gitu, saya menikmati itu ya. Sebagai seorang guru sekaligus tenaga laboratorium
ya saya beradaptasi, tetapi saya juga punya mimpi menghidupkan kegiatan pembelajaran itu di ruang laboratorium. Ya, perasaan itu membuat saya ingin termotivasi di guru penggerak